Assalamualaikum Ustaz Musadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ustaz sudah bergabung di tengah kita. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya Ustaz ya. Ya. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semua jamaah Masjid Baitus Salam di pekan pertama, ahad pertama di bulan Juni ini kita bisa bersama-sama untuk melanjutkan kajian rutin bersama Ustadz kita, Ustadz Muhtadin. Insya Allah akan melanjutkan kitab bahasan kitab Riyadhus Shalihin ya Ustadz ya. Insyaallah. Ya. Baik. Tanpa panjang kalam, tanpa ini kita sama-sama membaca memulai acara kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ustadz untuk memulai kajian rutin ini. Silakan Ustadz. Ya. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali untuk beraktivitas melanjutkan kegiatan kita, dan salah satunya kita melanjutkan kembali taklim kita sebagaimana biasa rutin yang kita laksanakan, walaupun memang karena kondisi yang masih seperti ini sehingga kemudian taklim kita tidak bisa berkumpul di masjid bersama-sama, tapi memulai online. Tidak mengurangi nilai itu semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh dari taklim online Masjid Baitus Salam ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang membuat kita semakin termotivasi, semakin lurus ya dalam bagaimana kita meningkatkan ketaatan kita, salimul akidah kita, ya, sahihul ibadah kita, ya, matinul qulub kita dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan tentu yang seperti itu yang kita harapkan. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan segenap pengikutnya. Para jamaah, Bapak dan Ibu, jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum terlalu lama ya Ramadan meninggalkan kita, kurang lebih 2 pekan, sehingga pada momentum pengajian perdana di pagi hari ini tidak ada salahnya kalau saya pribadi maupun juga sebagai salah satu pengisi kajian rutin di Masjid Baitus Salam mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan Allah sempurnakan ibadah kita, Allah terima ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita panjang usia sampai kemudian ketemu kembali ya dengan Ramadan yang akan datang. Bapak dan Ibu, para jamaah Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum saya membaca beberapa hadis yang merupakan lanjutan dari kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya ingin berikan dulu sesuatu yang mudah-mudahan menjadi tazkirah bagi kita. Yang pertama, pasca Ramadan yang meninggalkan kita, yang baru 1 atau 2 pekan yang lalu, tentu jangan kemudian Ramadan pergi, segala-galanya pergi. Tapi perlu untuk kita jaga dan kita rawat spirit apa yang sudah kita dapatkan selama Ramadan.
Oleh karena itu yang pertama yang saya sampaikan adalah mari tetap kita menjaga semangat dan nilai-nilai ketakwaan yang sudah kita tunjukkan sebaik mungkin di bulan Ramadan tersebut. Jadi kita perlu punya sikap konsistensi ya, untuk mempertahankan nilai ketakwaan ya, untuk menjaga semangat kesolehan kita, semangat beramal baik ya, semangat untuk beribadah. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran kan ini salah satu perkara yang memang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang sangat mulia yang bernama istiqomah ya. Jadi apa yang sudah kita tunjukkan ketakwaan di bulan Ramadan misalnya, kita rajin baca Quran bahkan sekian kali kita khotam ya. Maka setelah Ramadan selesai ya kita juga harus terus baca Al-Quran ya. Walaupun mungkin tidak sebagus bagaimana atau sebanyak bagaimana di bulan Ramadan ya. Kemudian kita menjaga sholat tepat waktu ya, sholat ba'diyah qobliyah tidak kita tinggalkan ya. Kemudian sholat duha, tahajud, witir ya, tidak kita tinggalkan selama Ramadan. Maka di luar Ramadan pun ini harus tetap kita jaga ya. Semangat kita bersedekah, semangat kita berbagi di bulan Ramadan ini juga kita pertahankan. Ini yang disebut dengan sikap konsistensi kita ya, atau istiqomah di dalam kita beriman dan bertakwa, beramal saleh. Ya. Dan Al-Quran sudah jelas mengatakan bahwa misalnya dalam surat Fusilat ya ayat 30 bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah ya. Kemudian mereka beristiqomah dalam keimanan, pengakuan terhadap Allah Tuhan itu ya. Maka akan turun kepada mereka para malaikat untuk memberikan kabar alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut ya. Janganlah kalian bersedih ya. Kabar gembira kepada mereka ya, yaitu para jamaah yang kedua. Apabila kita terus menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita, menjaga keislaman kita, menjaga semangat kita beramal, semangat kita beribadah, ya, maka dalam ayat ini Allah mengatakan kita akan mendapatkan jaminan, ya, akan mendapatkan jaminan, ya, rasa takut, tidak akan merasa khawatir, ya, tidak akan bersedih dalam kehidupan kita dunia dan akhirat kita. Dan Allah janjikan surga yang di dalam segala kenikmatan telah disediakan untuk kita orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam keimanan. Jadi saya kira yang paling penting, yang pertama adalah menjaga tadi semangat untuk terus beribadah, menjaga keimanan, menjaga ketakwaan kita. Yang kedua, ya, saya kira tadi yang juga saya sampaikan, ya, kita saling mendoa. Ya, sebagaimana tadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Saya kira ini juga perlu, ya, untuk kita lakukan, saling mendoakan. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian yang ketiga, juga perlu kita untuk melakukan apa yang disebut dengan ta'liful qulub. Kita menyatukan hati-hati kita, ya. Kita tunjukkan rasa kasih sayang di antara kita. Betapa begitu berupaya kita ingin sedekat-dekatnya dengan Allah di bulan Ramadan berbagai ibadah, ya. Maka kemudian, ya, setelah kita begitu berusaha untuk dekat dengan Allah, maka kita juga harus kita dekatkan kita dengan sesama kita, ya, dengan saling mencintai karena Allah, ya, dengan membangun ta'liful qulub. Dan ini bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna salah seorang di antara kalian, ya, keimanannya sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai saudari seperti ia mencintai dirinya sendiri. Tidak sempurna iman seseorang kalian, ya, sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi cinta karena Allah, kasih sayang karena Allah, ya. Karena itu kalau kita sudah saling mencintai karena Allah, maka kita akan saling menjaga kehormatan kita, ya. Kita tidak akan menjelek-jelekan saudara kita tidak akan membuka aib saudara kita, ya. Kalau kita sudah mencintai saudara kita, maka kita akan membantu ketika dia dalam kesulitan, ya. Kalau kita sudah cinta kepada saudara kita, maka kita akan mendoakannya, bahkan tidak diminta sekalipun kita akan mendoakan, ya.
Kalau kita sudah cinta kepada saudara kita, ya, maka kita selalu akan mensupport hal-hal yang baik buat, ya. Dan termasuk kalau kita sudah cinta kepada saudara kita karena Allah, kalau dia lalai, kalau dia keliru, maka kita pun akan mengingatkannya, ya, untuk tidak terus di dalam kelalaian tersebut. Inilah para jamaah rahimakumullah, poin yang saya kira ketiga untuk kita bangun, ya, di dalam semangat kita masih di bulan Syawal pasca Ramadan ini, ya. Tadi pertama semangat untuk menjaga keimanan, ketakwaan dan keislaman kita, ya. Kemudian saling mendoakan, ya. Kemudian kita membangun ta'liful qulub, ya, ikatan hati-hati kita, ya, sebagaimana dulu bagaimana para sahabat di kalangan Ansor, di kalangan Muhajirin, luar biasa semua, ya, terjadi ikatan. Bahkan mari kita jadikan kita sebagai keluarga, ya, yang saling mencintai, ya, bukan sekedar pertemanan tapi menjadi sebuah keluarga yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahkan dalam beberapa hari katakan, ketika kita berteman, ketika kita berkawan, kita bersahabat karena Allah, saling mencintai karena Allah, maka kelak di yaumul kiamat, ya, kita akan bisa memberikan syafaat kepada teman kita, ya, kepada saudara kita. Saudara kita bisa memberikan syafaat, ya, kepada diri kita ketika saudara kita masuk surga, ya. Ketika kita dalam surga, maka kita akan melihat teman-teman atau tetangga-tetangga kita atau saudara-saudara kita, jamaah yang di mana kita berada, ya, yang kita cintai karena Allah, kita ingin ketemu di dalam surga. Ketika tidak ada, maka kita akan mencarinya ke neraka, ya, lalu kemudian kita akan angkat dia dan berikan syafaat untuk dimasukkan ke dalam surga. Pun juga demikian, seandainya kita tidak di dalam surga, kita sedang berada dalam neraka, maka orang-orang yang cinta kepada kita akan mencari kita, ya, dan kemudian akan dimintain, ya, akan diberikan syafaat, kemudian kita diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah sahabat jamaah rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ta'liful qulub ini kita kecintaan, ya, kasih sayang di antara kita sekalian, ya. Dan kemudian yang keempat adalah silaturahim, ya, kekeluargaan, ya, kita bangun betul dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah di Baitul Salam, masjid yang subhanallah, ya, tingkat kemakmuran jamaahnya luar biasa di masjid, di jamaah sholat fardunya luar biasa, kajian-kajiannya juga, dan animo masyarakat, antusiasme masyarakat jamaah di sekitar masjid, subhanallah luar biasa. Ini ikatan silaturahim yang luar biasa, terikat bersama-sama kita karena agama, terikat karena masjid, terikat karena dalam ketaatan, subhanallah luar biasa. Insya Allah akan banyak kita mendapatkan keberkahan dari silaturahim yang kita bangun di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berjamaah di masjid, di lingkungan BRP, ya, Raya Permai, ya. Dan begitu banyak kabar gembira dari Rasulullah tentang apabila kita menjaga silaturahim, ya. Tentu yang pertama misalnya populer sekali hadisnya, kita akan panjang umur, ya, akan dimurahkan rezeki, ya, akan dikabulkannya doa, ya, pasti mendapatkan pahala, ya. Bahkan Allah senantiasa akan dekat dengan kita selama kita mau menjaga silaturahim, ya. Dan tentu juga akan meningkatkan kecintaan kita bersama-sama, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kira para jamaah rahimakumullah, ya. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, mari kita jadikan hari-hari kita ini menjadi hari kegembiraan, ya. Hari-hari yang kita jalin adalah hari kegembiraan. Apa maksudnya hari kegembiraan? Apakah kita bersenang-senang, ya? Apakah kita melakukan apa yang kita inginkan tanpa memperhitungkan benar dan salah? Bukan itu, ya. Tapi hari kegembiraan adalah hari yang di dalamnya adalah keridhaan Allah yang kita, ya. Hari kegembiraan adalah ketika hari itu adalah merupakan sebuah hari yang penuh dengan prestasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Allah yang menjadikan kita hidup, Allah yang menjadikan kematian kepada kita, ya. Dan Allah ingin menguji kita, siapa di antara kita yang punya prestasi yang terbaik. Mari kita jadikan hari kita adalah hari yang punya nilai, punya prestasi. Dan itu menjadi kegembiraan. Siapa orang yang tidak merasa gembira ketika di satu kesempatan, di satu hari dia mendapatkan prestasi, ya. Dalam sebuah kompetisi misalnya, kita menjadi juara, the champion, kita menjadi the winner, ya, pasti kita akan gembira. Kenapa? Karena prestasi kita, ya. Anak-anak kita di sekolah, ya, punya prestasi, dapat penghargaan, kan kita gembira. Anak kita gembira, ya, masuk kampus favorit, ya, yang diinginkan, pasti gembira. Karena adalah hari yang penuh kegembiraan, punya prestasi. Saya jadi teringat Bapak dan Ibu sekalian, sebuah keterangan yang saya kira perlu kita renungkan, ya. Dalam salah satu risalah yang saya baca,
Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan bahwa ada 5 kegembiraan yang harus kita raih, ya. Ada 5 kegembiraan yang harus kita dapatkan dalam hidup, ya. Ada 5 kegembiraan yang harus betul-betul menjadi target yang harus kita capai, ya. 5 kegembiraan itu, yang pertama adalah hari di mana di hari itu kita tidak berbuat dosa. Hari di mana kita tidak bermaksiat kepada Allah dan tidak juga melakukan keburukan kepada sesama makhluk. Ini yang pertama. Ya. Jadi hari kegembiraan buat kita, kata Abu Bakar Al-Jazairi, adalah di suatu hari kita tidak maksiat kepada Allah. Nihil, zero, nggak ada dosa yang kita perbuat. Dan serta juga kita tidak berbuat dosa kepada sesama kita. Ini hari kegembiraan. Ya, makanya penting kita selalu melakukan muhasabah. Ya, di malam hari sebelum kita tidur, kita ingat tuh dari sejak kita bangun sampai kita mau tidur, ingat-ingat ya kebaikan apa yang kita kerjakan. Jangan-jangan terselip ada dosa dan maksiat. Ya, kalau ada ya istighfar, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau ternyata pas kita ingat-ingat, alhamdulillah semuanya baik, gak ada yang maksiat, gak ada perbuatan dosa, ya alhamdulillah bersyukur. Itu adalah hari kegembiraan ya buat kita. Yang kedua, hari kegembiraan kata Abu Bakar Al-Jazairi adalah ketika kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketika sakaratul maut, roh kita dicabut oleh malaikat Israil, kita sedang beramal saleh, kita sedang beribadah. Ya, kita sedang mengerjakan sholat, kita sedang baca Quran, atau ketika lisan kita sedang mengucapkan la ilaha illallah, atau ketika malaikat Israil datang, lalu kita kemudian ucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan Islam, ini adalah hari kegembiraan. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Ya. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayo kita kejar ini, ya, target kegembiraan yang kedua, ya. Kematian kita adalah kematian yang husnul khatimah, ya. Kematian kita adalah mati dalam keadaan Islam. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, para jamaah rahimakumullah, kata Abu Bakar Al-Jazairi, hari kegembiraan yang ketiga adalah ketika nanti di hari kiamat, ketika kita dikumpulkan oleh Allah, catatan amal yang kita terima, buku catatan amal yang kita terima datang dari sebelah kanan kita. Datangnya dari sebelah kanan. Ya. Artinya apa? Di dalam kitab itu tercatat kebaikan-kebaikan semata. Kalaupun pernah ada keburukan, sudah terdelet, sudah terhapuskan dengan kebaikan yang dilakukan berikut. Lalu kemudian kita melewati jembatan Sirat, ya, dalam keadaan selamat, tidak terperosok, tidak jatuh ke dalam neraka. Maka ini adalah kegembiraan yang betul. Menerima catatan amal, ya, dari sebelah kanan, ya, lalu kemudian kita bisa selamat melewati jembatan Sirat. Lalu yang keempat, saudaraku yang dirahmati Allah, kegembiraan yang harus kita kejar adalah ketika kita masuk ke dalam surga. Allah masukkan kita ke dalam surga. Ini adalah hari kegembiraan. Hari yang paling menyenangkan. Ketika kita oleh Allah dibukakan pintu surga. Dan semua kita minta kepada Allah, ingin Allah masukkan ke dalam surga. Bahkan di bulan Ramadan, ya mungkin dari sekian banyak doa yang kita minta, ya doa minta surga itu yang paling baik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta kepadamu ridha-Mu ya Allah. Aku minta kepadamu surga. Ya. Ini para jamaah rahimakumullah. Saat hari di mana kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ya, itulah hari kegembiraan. Lalu yang terakhir, saudaraku jamaah rahimakumullah, hari yang kelima, hari kegembiraan yang kelima adalah ketika kita bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hari bahkan puncak kegembiraan bagi seorang hamba yang beriman adalah ketika berjumpa dan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, siapa yang tidak rindu ingin ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Zat yang maha sayang, zat yang maha rahim, ya. Zat yang menciptakan, yang menghidupkan kita semua, yang selalu kita beribadah kepadanya. Ya. Maka kenikmatan saat kita bertemu dengan Allah, saat kita melihat wajah Allah adalah sebuah puncak kegembiraan.
bagi kita semua. Makanya kalau malam Jumat atau hari Jumat kita membaca Al-Quran, yang disunahkan itu kita baca surat Al-Kahfi, ya. Di ayat terakhir kita membaca faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Barang siapa yang rindu ingin ketemu dengan Allah Tuhannya, maka hendaklah beramal saleh, ya. Hendaklah berbuat baik dan jangan menyekutukan Allah dengan siapapun. Maka setelah kita membaca surat itu, kita tutup dengan surat Al-Aziz, ya. Lalu kemudian kita berdoa berharap, ya Allah pertemukan aku dengan dirimu, ya Allah. Ya. Lalu kemudian kita cium itu Al-Quran. Masya Allah. Inilah para jamaah rahmatullah, 5 kegembiraan yang harus kita kejar. Karena itu kesempatan yang Allah berikan kepada kita hari ini. Dan ketika esok lusa Allah pun masih mentakdirkan kita, masih diberikan kehidupan, ayo kita jadikan hari-hari kita adalah hari yang penuh dengan kegembiraan. Termasuk kita jadikan hari kegembiraan itu adalah hari untuk mendapatkan kegembiraan yang Allah janjikan berikutnya, ya. Mati dalam keadaan sakaratul maut, mati dalam keadaan husnul khotimah, sakaratul maut dalam keadaan husnul khotimah, ya. Kemudian dapatkan catatan amal dari sebelah kanan dan melewati sirat dalam keadaan selamat, kemudian masuk surga, dan kemudian kita bisa bertemu Allah dan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tentu syaratnya tadi hari-hari kita harus kita usahakan untuk zero, untuk kosong daripada kemaksiatan, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maupun juga terhadap sesama manusia. Karena itu kita mohon sama Allah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan diriku, teguhkan hatiku, ya, untuk senantiasa di atas jalan taat, jalan Islam, jalan iman, jalannya al-ridha yang akan mengantarkan kita kepada kegembiraan yang sesungguhnya. Saudaraku, para jamaah rahimakumullah, demikian saya kira yang pertama yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana kita mengisi kesempatan yang Allah berikan ini, dan dalam suasana Idul Fitri yang baru saja berlalu 2 pekan ini yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi nasihat yang bermanfaat buat kita sekalian. Para jamaah Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita beberapa hadis ya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita langsung sekarang untuk membahas bab tentang adab-adab dalam urusan minum, ya. Bulan lalu kita bahas tentang bab adab tentang makan, ya. Sekarang tentang minum. Walaupun hadis-hadis yang sudah disebutkan sebelumnya juga mungkin juga akan kita temukan pada pembacaan hadis-hadis yang berikut ini terkait dengan masalah adab-adab dalam kita makan. Dan inilah di antara syumuliyah Islam, ya. Betapa Islam itu agama yang syamil, ya, mencakup seluruh kehidupan, ya. Jadi Allah, Rasul, ya, Islam mengajarkan kepada kita mengelola, memanage seluruh aspek kehidupan kita, ya. Nah, ini kita berusaha untuk kita jalankan, ya. Setiap aturan yang Allah berikan kepada kita, ya, setiap aturan Rasul yang disampaikan kepada kita, ya, setiap ajaran Islam yang memang, ya, dan kita terikat dengan ajaran-ajaran Islam itu, kalaulah kita bisa jalankan, ya, dan sungguh-sungguh kita berusaha untuk bisa menjalankan, maka pasti kita akan mendapatkan kemaslahatan, ya. Tidak mungkin Allah menyuruh sesuatu atau mensyaratkan sesuatu yang kita lakukan tanpa ada kebaikan, tidak mungkin, ya. Pasti apa yang diatur oleh Allah, ya, apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang diajarkan dalam Islam ini, ya, semua adalah kemaslahatan, adalah kebaikan. Karena itu kita berusaha untuk menjalankan. Bahkan hal-hal yang sangat sederhana sekalipun termasuk misalnya dalam urusan makan, ya, urusan minum, ya, urusan berpakaian, ya, urusan dan minum ini adalah hadis riwayat daripada sahabat Anas. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yatanaffasu fi syarabi thalathan, adalah Rasulullah bernafas, ya, ketika minum 3 kali, ya, yakni yatanaffasu kharijal ina'i, yakni bernafas di luar atau tidak ketika dalam di luar tempat yang digunakan untuk minum tersebut. Redaksinya seperti itu, ya. Jadi Rasulullah dalam hadis katakan beliau bernafas 3 kali, ya, ketika minum. Maksudnya apa?
Maksudnya adalah Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwa ketika kita minum itu jangan sekali langsung habis gitu ya. Misalnya di gelas gitu ya. Ya, kita minum gitu kayak unta gitu. Nggak berhenti itu jangan. Mencontoh Rasulullah minum air itu dari gelas itu dengan ada jedanya gitu. Ada jedanya, tidak langsung dihabiskan ya gitu, tanpa ada napas gitu. Katakanlah mungkin bahasa lain mungkin tegukan barangkali begitu ya. Gitu. Harus dengan tegukan. Jangan sampai minum itu sekaligus. Gitu. Ini bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada kita ya. Jadi Rasulullah bernapas dalam arti ini adalah memberikan jeda antara tegukan ke satu, ya kemudian tegukan kedua, tegukan ketiga dan seterusnya. Ya, dalam hadis ini Rasulullah 3 kali bernapas, artinya 3 jeda. Ya, Rasulullah minum, ya, atau 3 kali Rasulullah ketika minum. Ya, tidak dihabiskan ketika minum itu 1 kali. Ya, ini contoh adab dari Rasulullah SAW. Kemudian yang hadis kedua, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tashrabu wahidan. Janganlah minum. Ya. Janganlah minum salah seorang kalian kasyarbil ba'ir, seperti minumnya unta. Ya. Walakin tetapi isyrabu masna wa thulas. Ya, minumlah 2 kali atau 3 kali. Ya. Wathammu, dan bacalah. Ya. Idza antum syaribtum, bacalah bismillah ya ketika kalian akan minum. Wahmadu, dan pujilah Allah, arti ucapkan alhamdulillah idza antum rafa'tum, ketika selesai minum. Jadi ini lebih lengkap dengan hadis yang pertama tadi, ya. Dari hadis yang pertama tadi, ya. Jadi Rasulullah bahkan dalam hadis yang kedua ini berisi larangan, ya. Jangan minum seperti unta, ya. 1 gelas, 1 teko atau 1 cangkir langsung habis, ya. Itu nggak demikian, ya. Tapi harus ada jedanya, ya. Harus ada nafas di antara tegukan-tegukan atau minum yang kita minum tersebut, bahkan masna wa thulatha, ya, artinya jangan kita sekaligus, ya, jangan seperti minumnya unta, ya. Kalau unta minum, ya kan langsung sebab begitu ya, sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian adab yang kedua dalam hadis ini adalah wasamu idza antum syaribtum, ya, kita baca basmalah, ya, bismillah minimal, ya, bacanya bismillah, ya. Tentu yang lebih baik adalah kita sempurnakan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Maka air minum, ya, atau minuman yang akan kita minum, ya, jika sudah kita ucapkan lafaz Allah, ya, maka itu akan menjadi air yang ada keberkahan, ya. Insyaallah air yang akan memberikan faedah, ya, akan mendatangkan kebaikan bagi tubuh kita, ya. Dan ingat, minum itu adalah nikmat dari Allah, ya. Air yang kita minum itu rezeki dari Allah, ya. Kebutuhan, ya, untuk terpenuhnya kebutuhan tubuh kita, ya. Apalagi, ya, air ini adalah merupakan sebuah kebutuhan yang paling pokok, ya. Dan karena itu ketika Allah memberikan nikmat, ya, untuk terpenuhi kebutuhan pokok kita, maka kita puji Allah. Air itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan sebagai nikmat, ya, untuk kita minum, ya, untuk kita gunakan mandi, untuk kita gunakan masak, untuk pertanian dan segala macam. Ya, dan salah satu nikmat daripada air adalah untuk kebutuhan kita, ya, untuk kebutuhan badan kita dengan kita minum. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur, ya, atas nikmat air yang Allah berikan kepada kita. Kemudian wahmadu, adab yang ketiganya, wahmadu idza antum rafa'tum, ya. Bacalah alhamdulillah, ya, kalau sudah selesai. Jadi setelah selesai kita minum, maka ucapkanlah alhamdulillah, ya, disempurnakan lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Nah, maka insya Allah, ya, apa yang sudah kita minum akan menjadi keberkahan, ya. Dan ucapan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, ya. Dan kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat minum tersebut, maka Allah akan tambah lagi nikmat kita, ya. Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat yang lain,
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Allah kan sudah janji dalam Al-Qur'an. Manakala kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah lagi nikmatnya kepada kita. Ya, minum itu nikmat, kita syukuri, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya ya buat kita. Ya. Ini yang hadis kedua, para jamaah rahimakumullah. Kemudian yang hadis ketiga, wa an Abi Qatadah radhiyallahu an, dari Abi Qatadah radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanaffasa fil ina. Rasulullah melarang bernafas di bejana atau di tempat kita minum. Ya. Yakni yatanaffasu fi nafsil ina. Ya. Kita tidak bernafas pada bendanya. Nah, ini sebetulnya larangan ini larangan bukan pengharaman ya gitu. Larangan ringan sebetulnya. Ya kalau kita lihat sih sebetulnya lebih kepada supaya mungkin ya kan sebagian kita kadang ada mulut yang bau misalnya atau lagi sedang sakit atau apa begitu ya, sedang asam dan sebagainya, sehingga kalau bernapas diminum itu kan apa namanya menimbulkan aroma yang juga tidak enak ya pada minuman yang akan diminum tersebut ya, atau sisa minuman yang masih akan diminum lagi ya, seperti itu, sehingga apa namanya minuman yang tersisa dan atau untuk kita minum lagi itu tidak berubah aroma ataupun tidak berubah rasa karena mungkin disebabkan karena bau mulut kita sendiri yang akan merubah daripada apa namanya kualitas ataupun aroma daripada minuman tersebut ya, sisa minuman yang akan kita minum kembali. Jadi larangan ini bukan larangan dalam artian pengharaman ya, larangan anjuran saja ya, seperti sebagaimana juga saya baca dalam beberapa keterangan para ulama ketika menjelaskan ya, apakah ini haram, ternyata bukan ya, tapi adalah larangan yang sifatnya anjuran ya, buat kenyamanan kita lah, saya kira seperti itu ya, buat kita seperti itu. Apalagi misalnya kalau kita ya dengan istri ya seperti itu. Ini hadirin rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikut, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utia bilabanin qad shiba bima'in wa an yaminihi a'rabi. Rasulullah diberikan minuman berupa susu ya, diberikan segelas susu ya. Qad shiba bima'in wa an ya apa namanya yang sudah dicampur dengan air. Jadi enggak murni susu ya. Sajian yang diberikan kepada Rasulullah itu ya, yang sudah dicampur dengan air ya. Sama saya kira kita juga kalau bikin susu misalnya sudah dicampur juga kan dengan air ya. Wa an yamanihi a'rabiyun. Nah, di samping Rasulullah itu ada seorang Arab, Arabiyun, Arab Badui ya, kan itu Arab pegunungan ya. Wa an yasarihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Nah, di sebelah kiri Rasul ya ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasulullah disuguhi minuman susu, ya, ternyata bukan hanya Rasulullah sendiri yang sedang ada di situ. Di kanan Rasulullah ada Arab Badui, dan kemudian di sebelah kiri Rasulullah ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Fasyariba, lalu kemudian Rasulullah pun minum. Ya, Rasulullah minum sajian minuman susu tadi. Ya. Kemudian summa a'ta a'rabi. Kemudian Rasulullah pun memberikan minuman tersebut kepada orang Arab Badui tadi, ya, yang ada di sebelah kanan, ya, yang di sebelah kanan, ya. Waqala, dan kemudian Rasulullah bersabda, al-aiman fal-aiman, yang kanan terlebih dahulu dan yang kanan terlebih dahulu. Nah ini artinya, para jamaah rahimakumullah, ketika kita disajikan satu hidangan, ya, maka kita nikmati hidangan, ya, termasuk contoh di sini adalah minuman. Ya. Dan kita juga bisa menawarkan, ya, minuman itu kepada orang yang ada di sekeliling kita. Nah, kalau kita lihat adab yang dicontohkan Rasul, kita tawarkan dulu kepada ya orang yang ada di sebelah kanan, ya, baru kemudian di sebelah kiri. Ya, dalam keterangan lain, ya, kita menawarkan dulu kepada orang yang lebih mulia derajatnya, ya, lebih mulia kedudukannya, ya. Misalnya, ya, ada orang tua atau ada guru, ya, atau ada siapa yang lebih mulia atau orang yang kita muliakan, maka itu yang kita tawarkan, ya. Ini saya kira adab-adab yang memang
perlu kita pelihara, ya, perlu kita biasakan, ya, apalagi saat kita berjamaah, ya, orang-orang yang mulia, orang-orang yang termasuk yang mungkin lebih tua dari kita, itu yang harus kita lebih dahulukan untuk kita tawarkan makanan ataupun minuman, ya. Kemudian yang berikut, wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin, Rasulullah diberikan minuman, fasyariba minhu, ya, kemudian Rasulullah pun minum dari minuman yang diberikan itu. Wa an yaminihi gulamun, kebetulan di sebelah kanan Rasulullah ada seorang anak, ada anak kecil, ya. Dalam riwayat disebutkan anak kecil ini adalah Ibnu Abbas, ya. Wa an yasarihi asyakhun, nah di sebelah kiri Rasulullah itu ada orang-orang tua, di sebelah kanannya anak kecil, ya, sementara di sebelah kirinya orang-orang tua. Faqala lil gulam, maka Rasulullah kemudian bersabda, berkata kepada anak kecil yang sebelah kanan itu. Apa yang katakan Rasulullah? Ata'dzanu li an utiyahu haula, apakah kamu mengizinkan aku untuk aku berikan ini minuman kepada mereka yang lebih tua atau orang-orang tua? Kan tadi di hadis yang pertama atau di atasnya tadi adalah kita tawarkan yang di sebelah kanan. Cuman kebetulan ini di hadis yang berikut ini kejadian di sebelah kanan itu anak kecil, gitu. Ya, di sebelah kanan ada orang tua, ya. Gitu. Maka Rasulullah kemudian bertanya dulu, ya, kepada anak kecil tadi, boleh nggak nih kalau minuman ini aku tawarkan dulu kepada yang tua, gitu. Ya, walaupun yang hak kan kamu, gitu kan, yang lebih berhak, ya, walaupun anak kecil karena lebih berhak sebelah kanan. Maka Rasulullah minta izin, ya, seperti itu. Waqala al-gulam, maka berkata anak kecil itu, nggak boleh. Ya. Jadi anak itu bilang, jangan, nggak boleh, ya. Wallahi la uthiru binasibi minka ahadan, ya, tidak boleh, demi Allah jangan, ya, itu bagian aku, katanya. Dan akhirnya Rasulullah pun fatallahu Rasulullah fiyadihi, kemudian Rasulullah pun memberikan itu kepada anak laki-laki, anak kecil tadi, ya, seperti itu. Nah, ini artinya bahwa kita juga bisa menawarkan, ya, kepada yang lainnya, ya, setelah kemudian kita bertanya kepada orang yang berhak apakah boleh atau tidak, ya, seperti itu. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa, para jamaah rahimakumullah, tentang adab di dalam kita makan, dalam kita minum. Kemudian juga ada beberapa hadis lainnya, saya kira secara redaksi isinya hampir sama, ya. Kemudian berikut ada juga ini riwayat tentang kisah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saya baca saja. Wa an Ummi Thabit Absyad bin Thabit ukhti Hasan bin Thabit radhiyallahu an, ini dari riwayat Ummi Thabit, ya, menceritakan bahwa dakhala alayya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah datang kepadaku, ya, kemudian fasariba, kemudian Rasulullah minum min qirbatin mu'allaqatin, ya, dari bibir teko, iman dalam keadaan berdiri, fakumtu, maka aku pun berdiri, ila fiha, kepadanya, fakota'tuhu, dan kemudian aku pun memotongkan bibir teko tersebut. Jadi ada satu kisah di sini diceritakan bahwa Rasulullah pernah ketika pulang ke salah satu rumah istrinya, ya, beliau kemudian minum, ya, dengan meminum langsung dari tekonya, ya, gitu, dari bibir teko, ya, bahkan disebutkan dalam keadaan berdiri, ya. Kemudian Ummi Thabit mengatakan, aku pun berdiri, aku kemudian memotongkan bekas Rasulullah minum tadi, ya, seperti itu. Ini artinya mengambil keberkahan, ya, daripada orang-orang mulia sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Kemudian ada riwayat-riwayat lain memang terkait dengan adab dalam kita minum, ya. Tadi sedikit tentang bagaimana Rasulullah dalam hadis tadi adalah minum dalam keadaan berdiri. Lalu bagaimana hukumnya sebetulnya, ya, minum itu dalam keadaan berdiri, ya. Beberapa hadis cukup banyak terkait dengan ini. Saya baca ada beberapa, nanti kita coba simpulkan. Yang pertama adalah hadis dari riwayat Ibnu Abbas, ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, saqaitun Nabi, aku memberikan minuman, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min Zamzam, ya, berupa minuman Zamzam, fasyariba, kemudian Rasulullah minum, wa huwa qa'im, dan Rasulullah dalam keadaan berdiri. Jadi di hadis yang ini
Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah minum ketika diberikan minuman oleh beliau, Rasulullah minum dalam keadaan berdiri. Ya. Kemudian dalam riwayat lain, wa an-Nazzal bin Sabrah, dari sahabat Nazzal bin Sabrah, yang berkata, Ata Aliyun radhiyallahu an, datang Sayyidina Ali radhiyallahu an, babarah Rahabah, ya, di pintu Rahabah. Fasyariba qa'iman, kemudian beliau minum dalam keadaan berdiri. Jadi Sayyidina Ali pun minum dalam keadaan berdiri. Wa qala, dan Sayyidina Ali berkata, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala, mengerjakan kama ra'aitumuni fa'altu, sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan. Jadi kata Sayyidina Ali, aku pun melihat Rasulullah minum ya seperti yang kalian lihat aku minum sekarang ini, dalam keadaan berdiri. Jadi Rasulullah pernah ya minum dalam keadaan berdiri, sehingga Ali pun mengikuti, dan ketika itu mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah minum seperti yang aku lakukan, minum dalam keadaan berdiri. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya, kunna na'kulu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, kami pernah makan ya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu namshi, kami makan sambil berdiri, sambil berjalan. Wa nasrabu wa nahnu qiyam, kami pun minum dan kami dalam keadaan berdiri, ya. Jadi ada banyak riwayat tentang Rasulullah, para sahabat ya, minum dalam keadaan berdiri. Dalam hadis lain, wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ya, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrabu qa'iman wa qa'idan. Aku melihat Rasulullah minum dalam keadaan berdiri, dan juga aku melihat dalam keadaan duduk. Jadi Rasulullah itu pernah berdiri ya, dan juga duduk ya ketika beliau minum, ya, seperti itu. Kemudian hadis yang lain, wa an Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha yashrab ar-rajulu qa'iman. Ya. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah naha, melarang ayyashrab ar-rajulu qa'iman, seseorang minum dalam keadaan berdiri. Nah, di hadis ini keterangan dari sahabat Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah melarang saat minum itu dalam keadaan berdiri. Ya, qala Qatadah, berkata Qatadah, faqulna li Anas, aku berkata kepada sahabat Anas, fal akul, bagaimana kalau urusan makan? Ya, boleh enggak berdiri? Minum kan enggak boleh berdiri. Qala, Anas berkata, zalika asyar, tentu itu lebih jelek lagi. Jangan berdiri. Minum saja jangan berdiri, apalagi makan. Ya, seperti itu. Kemudian hadis yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Ya, janganlah seseorang kalian ya minum dalam keadaan berdiri. Faman nasiya falyastasqi, maka apabila lupa maka muntahkan. Para jamaah rahimakumullah, dari beberapa riwayat yang sepertinya ya seolah-olah bertentangan, Rasulullah minum berdiri ya, tapi kemudian ada beberapa hadis mengatakan, para ulama memberikan penjelasan bahwa dari beberapa riwayat tadi ya, mana yang lebih utama, minum berdiri atau minum duduk? Para ulama mengatakan lebih utama adalah minum dalam keadaan duduk, ya, gitu. Minum dalam keadaan duduk. Kenapa? Karena tadi ada hadis yang berisi redaksi larangan, ya. Walaupun larangan itu bukan larangan haram, gitu, ya. Jadi dari beberapa hadis ada cerita bagaimana Rasulullah minum dalam keadaan berdiri, Sayyidina Ali minum dalam keadaan berdiri, ya. Para sahabat menceritakan di masa Rasulullah minum dan makan berdiri, ya. Tapi kemudian juga ada hadis Rasulullah melarang makan dan minum berdiri, berarti ini menunjukkan bahwa larangan ini sebetulnya bukan larangan haram, ya, bukan larangan haram. Yang kedua adalah mana yang lebih utama? Para ulama menyimpulkan dari beberapa hadis yang ada adalah lebih utama adalah minum dengan duduk, ya, dibanding dengan minum dalam keadaan berdiri, termasuk dalam ketika kita makan. Para jamaah rahimakumullah, saya kira demikian beberapa hadis yang bisa kita baca, ya. Memang masih banyak ini, tapi paling tidak secara garis besar beberapa hadis yang lain juga sudah terwakili dari beberapa hadis yang sudah saya bacakan.
Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, dan sekali lagi amaliyah yaumiyah kita, amalan-amalan sehari-hari kita, termasuk urusan dalam makan dan minum ini, mari kita senantiasa berusaha untuk selalu mengikuti apa yang disyariatkan di dalam agama ini. Insya Allah itulah jalan yang paling maslahat yang akan mengantarkan kita setiap aktivitas kita beribadah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Amin. Ya. Baik, Ustaz. Baik, masih ada waktu sekitar 9 menit. Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, kami persilahkan dari Bapak dan Ibu semua. Silakan, boleh lewat chat atau boleh buka videonya, boleh. Silakan. Ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu semua? Silakan. Belum ya, belum ada ya. Baik. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, ada yang ingin bertanya? Silakan. Oh, ada Ustaz, silakan. Ada 4 chat itu, silakan dibuka aja. Ya, baik, Ustaz. Ada 5 ya, ada 5 chat. Assalamualaikum. Nah. Baik. Baik, Bapak Ibu semua, sambil menunggu beberapa pertanyaan, saya coba ingin menyampaikan beberapa yang tadi Ustadz sampaikan, adab-adab mengenai minum. Yang pertama, minum dengan... Pak Lili mau bertanya mungkin? Oh ya, baik. Rasulullah minum dengan jeda ya. Jadi kalau minum tidak boleh langsung sekaligus. Yang kedua, tidak boleh minum. Yang pertama tadi ya, tidak boleh minum seperti unta. Kemudian yang kedua, minum dengan membaca basmalah. Kemudian yang ketiga, minum disempurnakan dengan membaca hamdalah. Dan mengenai keutamaan antara duduk atau berdiri ketika minum, sebaiknya dengan duduk ya, seperti itu. Nah, ini Ustadz ada yang bertanya, Ustadz, ilmu adab itu dalam pendidikan Islam posisinya di mana? Ini dari toko Alami Bogor ya, tapi ini silakan Ustadz, ini ilmu adab itu dalam pendidikan Islam posisinya di mana? Silakan Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Jadi ilmu adab ya, atau tentang adab ya, di dalam ilmu keislaman, dalam posisi pendidikan Islam itu paling utama itu ya. Misalnya menulis kitab ketika kita menjadi sebuah proses pendidikan ya, maka yang utama dan paling utama kita jalankan untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita cari adalah kita harus punya adab. Bagaimana adab kita kepada guru ya, bagaimana kita adab sebagai murid ya, dan seterusnya. Jadi posisinya sangat vital ya, sangat penting bagaimana adab di dalam konsep pendidikan Islam. Tidak akan ada sebuah keberkahan, sebuah proses pendidikan apabila dalam proses pendidikan itu tidak menjadikan adab sebagai basic ya, sebagai fondasi dalam proses seluruh proses dalam penyelenggaraan pendidikan itu. Jadi dalam Islam itu nomor 1 ya, dalam pendidikan Islam itu nomor 1 ya. Dan ini yang dibangun oleh para orang tua kita, para ulama kita, para pendahulu kita ya, mengajarkan dalam proses pendidikan di pesantren ya. Itu adab-adab tentang bagaimana seorang santri ya, seorang
seorang murid ya, yang mencari ilmu itu harus betul-betul mengikuti aturan-aturan yang benar ya, dan supaya memiliki nilai keberkahan ya, sebuah ilmu yang ataupun sebuah pengetahuan yang didapatkan ya dari para guru-guru, dari para asatidz, dari para ulama ya, seperti itu. Jadi saya kira sudah sangat jelas, banyak sekali literatur di dalam hazanah ilmu keislaman mengenai posisi adab ya di dalam proses pendidikan Islam. Sekali lagi itu adalah nomor 1 ya, seperti itu. Saya kira demikian secara umum jawabannya. Ya. Baik Ustaz, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Mungkin sekalian Ustaz tutup dengan baca doa ya Ustaz ya, kepada Ustaz di perkenalan. Baik Bapak dan Ibu, para jamaah Masjid Baitul Salam rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan jadi ilmu yang manfaat. Yang kedua, Allah senantiasa berikan kemudahan untuk senantiasa kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, kita terus berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan wabah COVID-19 yang masih terus terjadi penularan yang belum terlihat secara signifikan penurunannya ini, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah segera angkat ya, Allah segera cabut, Allah lindungi kita, Allah sehatkan kita, Allah angkat penyakit ini, Allah angkat COVID ini sehingga kita bisa hidup dengan aman, nyaman, tentram, bisa bebas beraktivitas sehari-hari, sosial ekonomi kita maupun dalam kita beribadah memakmurkan masjid ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal tudami wa min sayyi'il asqam. Allahumma adfa'na al-bala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was-suyuf al mukhtalifah wasyada'ida wal mihan ma zuhara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min dudanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salimna wal muslimin warhamna wal muslimin wa'afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibad dunya wad din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Ustaz yang bisa kami sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Saya pribadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mustadin yang sudah menyampaikan ilmunya. Jazakumullah khairan katsira. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para jamaah Masjid Baitul Salam yang sudah mengikuti kajian pada kajian rutin pada Ahad pertama di bulan Juni ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan semua kegembiraan yang sudah 5 kegembiraan ya. Baik itu kegembiraan ketika tidak melakukan maksiat, dan yang paling utama adalah kegembiraan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu semua, mari kita tutup sama-sama dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Saya sebagai MC pada hari ini mohon maaf banyak kesalahan. Langsung saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sama-sama.